وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا بما علمتنا وزدنا علما. Yang kami hormati Bapak Dr. Trubus Raharjo SPSI MSI Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Ustadz Kepala PKBM Ustadz Solihin Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Kepala Madrasah Salafiyah Ula Tahfidzul Quran Al-Furqan Ustadz Doni Bisni Hafizahullah Ta'ala. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam majelis ini. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada asatidzah dan wali santri. Semoga ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini bermanfaat dan mengangkat derajat kita seperti yang sudah Allah janjikan dalam firman-Nya. Pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam acara kajian parenting yang memiliki judul Kemitraan Pendidikan yang Harmonis dengan tema menguatkan sinergi menjalin komunikasi harmonis antara sekolah dan wali santri. Bapak Ibu wali santri sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saya sebagai MC pada acara hari ini memandu acara dari awal hingga akhir. Acara yang pertama yaitu mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Ustaz Hefi Al-Ma'ruf Hafizahullah Ta'ala. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Inna Allaha ghafurun syakur. Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadhiban fa in yasha'illahu yakhtim 'ala qalbik wa yamhu Allahu al-batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi. Innahu alimun bidzatis sudur wa huwa alladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum 'adzabun syadid.
خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Hifyal Ma'ruf yang telah membacakan Al-Quran untuk acara pagi hari ini. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Madrasah Salafiyah Ula Tahfidzul Quran Al-Furqan, Al-Ustaz Doni Wisnu. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu. Puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat, hidayah dan taufiknya pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, pada hari Senin tanggal 16 Februari 2026 ini kita dapat berkumpul di yang tempat yang sangat mulia, insyaallah, dan kita akan membahas beberapa hal tentang kebaikan anak kita semuanya. Salam dan salam juga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada keluarga kita semuanya, dan semoga senantiasa istiqomah hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala PKPM di Al-Furqan Ustaz Solihin Yayasan begitu ya. Kemudian kepala sekolah Ustaz ini dan seluruh asatidzah di MSU, kemudian juga Bapak Ibu orang tua wali dari siswa-siswa dari MSU sendiri. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan ya, karena atas nikmatnya Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan. Pada pagi hari ini ya kurang lebih nanti 1,5 jam lah begitu, mungkin berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya
saya anak ya umum saja, tetapi tetap pada koridor keislaman. Perkenalkan, mungkin kalau di layar sudah ada ya, saya nama Trubus Raharjo, tidak ada, kebetulan tidak pakai nama punya. Kalau anak 4, laki-laki semuanya. Ya, jadi umumnya yang paling cakep, paling cantik begitu. Ya. Dan ya alhamdulillah masa-masa kritis dalam artian ngomong anak SD, SMP itu sesuatu ya Bapak Ibu. Ya alhamdulillah kalau nomor 4, yang nomor 4 itu sekarang sudah SMA kelas 2. Jadi ya begitulah. Meskipun masih ada PR lah, katakanlah begitu, PR artinya kita sebagai orang tua itu bukan dalam tanda kutip mengurusi anak hanya di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tapi ternyata sudah menikah pun juga tetap diurusi kan gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sehingga gitu ya, kalau kita mengeluh dengan kondisi anak-anak kita itu sebetulnya ya apa ya, ya kalau dibuat kasarannya tidak bersyukur banget lah. Jadi artinya apa? Bahwa memang dalam konteks proses bimbingan kita kepada anak-anak gitu, itu iya sampai mereka mungkin sudah menikah pun gitu ya, meskipun kita tidak terlalu masuk ke dunia mereka gitu, tetapi kadang-kadang pola, nah gitu ya, jadi pola kepengasuhan itu berbeda Bapak Ibu. Kenapa saya katakan berbeda? Ya ternyata pola asuh yang saya selama ini juga lakukan tidak sepenuhnya juga diterima oleh anak saya. Anak saya nomor 1 sudah menikah, bahkan nomor 2 juga sudah menikah. Masing-masing sudah punya anak sendiri-sendiri juga, satu-satu meskipun masih kecil. Pada saat kemudian saya menyampaikan, oh, itu kan Abi dulu. Itu kan Abi dulu. Kalau sekarang sudah beda. Ya tetapi kan apa yang katakanlah Abi itu lakukan itu sesuatu yang memang secara, apalagi saya dalam tanda kutip orang psikologi tahu bagaimana kemudian anak usia segini perkembangannya seperti apa sih namanya begitu. Nah itu yang saya coba juga kemudian sampaikan. Meskipun anak saya juga orang psikologi, akhirnya juga berbagi ya gitu ya. Anak saya nomor 1 orang psikologi juga, mantunya orang psikologi juga. Dikeroyok generasi milenial gitu ya. Nah, permasalahan komunikasi ya memang itu kemudian menjadi permasalahan utama Bapak Ibu. Bagaimana kemudian komunikasi kita antar jadi orang tua dengan anak dan juga orang tua pada saat kita mungkin anak-anak kita sudah sekolah. Nah ini yang di sini yang tentunya bagaimana kemudian sinergi terkait dengan apa namanya komunikasi ini bisa menjadi lebih baik. Ya alhamdulillah anak saya yang nomor 2 dulu pernah pengabdian di sini. Tapi tahun berapa ya Ustaz? Karena lulusan Mahat Al-Furqan yang Mahat Ali ya, nomor 2 sempat. Nah nomor 2 ini, nah ini mungkin yang punya Bapak Ibu yang punya anak
biasanya anak idealis kan gitu. Artinya pokoknya anakku yang pertama itu manukan paling sergap kan gitu ya. Wes pokoknya apa lah, anak kedua ini mengacaukan idealis. Pangan diatur satu. Itu ya sama. Nanti kita cerita sharing saja gitu Ibu, cerita. Anak nomor 2 ini wes pokoknya gitu. Komplit. kalau versi makanan itu pokoknya spesial ya, ibu kadang kulinya itu kue ini iso talak deh lah itu banyak ilmunya ibaratnya sakit ini gitu tapi ya tetap harus dihadapi Bapak Ibu begitu ya, dengan kondisi kita yang punya karakteristik. Nggak tahu apakah memang hampir rata-rata anak nomor 2 atau karena kadang biasanya anak nomor 1 itu ya memang anak idealis kan pokoknya anak nomor 1 itu kan masih dengan idealisme kita, mantan baru, punya anak pertama dan sebagainya. Nah, ternyata anak nomor 2 ini yang menjadi penghancur idealisme juga. Kenapa? Karena ya ternyata akhirnya yang tadinya anak pertama itu dengan konteks idealismenya ya sudah lah. Kenapa? Karena anak kedua ini kemudian akhirnya menjadi tadi yang anak pertamanya harusnya begini dan sebagainya. Anak kedua ya seperti itulah. Tapi disitulah seninya kita sebagai orang tua. Ya. Baik. Jadi itu anak, kalau asli saya sebenarnya bukan Kudus. Asli saya itu dari Wonosobo. Jadi saya orang Wonosobo, orang Sapuran, dan pada yang sekitaran itu. Kalau keluarga besar saya dari bapak itu malah dari orang Jawa, Tampilannya. Jadi keluarga bapak itu mbah dan bule, ada beberapa bule balik yang masih di Tampilannya. Jadi kalau di Magelang itu sudah familiar lah begitu. Cuma kalau di Kudus itu ya karena memang rezekinya yang kono gitu ya. Baik, nah bagaimana kita memulai Bapak Ibu dan Ustadz dan Ustadzah juga, karena ini kaitannya juga dengan bagaimana sinergi antara orang tua dengan guru atau dalam konteks di sini adalah sekolah. Ya. Pertama adalah berawal dari siapa? Ya, subjek kita adalah anak-anak. Ya. Akan ada komunikasi antara sekolah dengan orang tua karena ada anak-anak kita, Bapak Ibu yang itu bersekolah di sini. Ya. Ini biasanya memang kalau parenting itu hampir rata-rata 2/3 itu mesti ibu yang datang ya. Kalau bapak-bapaknya gitu ya, bapak-bapaknya itu biasanya nanti sekolah umi wes dan mau tulisan lagi banyak kerjaan besok kalian tak kerjakan nabi. Sampai parenting selesai pekerjaan di rumah juga tetap ada gitu ya. Nah terus mau nabi gitu, wah mau legerengan kebablasan ya. Jadi kalau hari ini ada bapak-bapak yang hadir, Masya Allah itu spesial buat bapak-bapak semuanya. Karena parenting itu sejatinya bapak-bapak ini tugas di rumah itu bukan konteks kalau madrasatul ula itu ada umi dalam tanda kutip, tapi justru parentingnya itu tetap dari ayah. Nah, nanti silahkan sampaikan. Tadi dapat statement dari Pak Trubus, dari Ustaz Trubus gitu ya, bahwa
istri ya, oh ngerti biasanya begitu. Nah, artinya apa? Pemahaman yang menyeluruh dari orang tua dengan guru terhadap kondisi anak atau siswa-siswa kita. Artinya apa? Bahwa kita mendidik putra-putri kita apabila kita memahami konteks perkembangan, perilaku dan sebagainya, gitu ya. Itu kemudian kita juga akan menjadi lebih enak sebetulnya. Ibaratnya migren kita terminimalisir Bapak Ibu, atau asam lambung ibu-ibu khususnya gitu, itu juga terminimalisir ya. Nah, faktor utamanya bagaimana kita mensinergikan ya jelas ada 3 ini: sekolah, anak, dan orang tua. Artinya karena putra-putri kita saat ini berada di lembaga pendidikan ini, maka disitulah kemudian akan dan mau tidak mau harus terjalin komunikasi Bapak Ibu. Jadi terjalin komunikasi antara guru dalam tanda kutip di sini pihak sekolah dengan putra-putri Bapak Ibu semua. Nanti tentu satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena perkembangan anak itu akan ditentukan atau dimulai pada masa-masa usia TK sampai di SD khususnya. Ini adalah perkembangan yang paling penting, gitu ya. Yang kemudian di situ akan mewarnai perkembangan selanjutnya. Nah, apa yang perlu kita pahami Bapak Ibu? Yang pertama adalah bahwa ada perbedaan proses kematangan antara satu anak dengan anak yang lain. Jangankan dengan teman sendiri punya saja pun itu juga ada perbedaan. Makanya tadi anak pertama itu anak idealis, anak kedua penghancur idealis. Mas, oh iya ya Allah, Pak Yono sesuk jadi hafid Quran. Ya, itulah realitas yang ada di lapangan. Artinya apa? Bahwa antara satu anak dengan anak yang lain itu mempunyai taraf perkembangan yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Kemudian ada perbedaan proses belajar. Proses belajar ini ya baik itu konteksnya proses belajar mereka pada saat ada di rumah dan juga proses belajar pada saat mereka ada di sekolah. Ada perbedaan. Si A, si Fulan itu begini, si Fulan itu begini. Nanti ada yang orang tua itu loh, si Fulan itu aktifnya Masya Allah. Wah, guru juga melihatnya akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Artinya bahwa dalam satu kelas, katakanlah umpamanya dibuat rata-rata 25 sampai 30 itu punya karakter perkembangan, kematangan dan proses belajar yang berbeda antara satu dengan yang lain. Meskipun ada yang mencolok, ada yang tidak terlalu. Yang mencolok ya tadi mamanya hiperaktif. Sekolah jalan, mungkin guru-guru itu saya, Mas, ayo dan gitu ya, duduk yang tenang. Nah, gitu. Nanti datang cuma ngambil ballpointnya temen, gitu ya. Terus kamu ngapain Mas? Ambil ballpoint. Itu ballpointnya siapa? Nah, gitu ya. Ballpointnya si ini. Kenapa diambil? Ya cuma pengen ngambil aja. Ada yang diem gitu. Yang orang dituduh orang muni.
Kenapa Mbak? Kepengen apa? Cuma gede karo iya, mandok karo gede gitu. Itu juga gimana ini? Nah inilah hal-hal yang seperti ini itu yang kemudian memang harus dikomunikasikan Bapak Ibu dan Ustaz-Ustaznya. Tindakan yang berbeda, ada yang kemudian dijawil langsung, oh kamu ngapain sih? Jawil-jawil, wah gitu. Ada yang dijawil ya cuma lewat kan gitu. Ada yang macam-macam gitu. Nah ini satu hal yang kemudian akan menjadi PR bersama antara orang tua dengan guru-guru di sekolah. Kalau di rumah, kalau di rumah mungkin, kalau di rumah mungkin anak tidak terlalu kelihatan. Kenapa? Karena mungkin hanya kita katakanlah satu keluarga dengan 3 atau 4 anak, yang itu juga ya kurang lebih gitu. Tetapi kalau pada saat ada di kelas biasanya akan terlihat. Ya, akan terlihat sekali bagaimana kondisi antara satu dengan yang lain. Pada saat orang tua, pada saat guru khususnya gitu ya, memberikan informasi kepada orang tua, Bapak, Ibu, maaf tadi Mas ini, Mbak ini, itu seperti ini, bla 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 bla. Ya, oh guru mamanya gitu, Ustaz dan Ustazah menyampaikan itu. Bapak Ibu jangan langsung denial Bapak Ibu. Enggak Ustaz. Kalau di rumah itu manut telepon. Sudah begitu ya. Masa di sekolah begitu? Ya. Kayaknya seperti itu Ibu. Khususnya ibu-ibu ya Ustaz dan Ustazah gitu. Makanya Ustaz dan Ustazah ini akhirnya segen gitu ya, mau kasih informasi ke Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua gitu. Nanti malah aku diceramahin ini benar Ustaz dan Ustazah kayaknya Ustaz-Ustaznya itu pada ketawain kelihatannya dewasa kasih informasi malah aku diceramahin nanti. Jadi dari Ustaznya yang di belakang itu ketawa-ketawa sendiri. Nah, maka kita perlu memahami Bapak Ibu. Jadi ini biar sama-sama gitu ya. Sama-sama artinya apa? Bahwa ada kondisi yang memang kemudian harus juga kita kondisikan. Nah, ada kondisi yang juga harus kita kondisikan. Dan harus kita pahami terkait dengan kondisi putra-putri kita Bapak Ibu. Sehingga apa? Pada saat orang tua apapun itu mendapatkan informasi dari pihak sekolah, oh dia Ustaz, ya Ustazah, siap insya Allah nanti kami di keluarga akan. Itu sesuatu yang malah justru akan membuat kita menjadi lebih, oh ya ternyata mungkin saya harus belajar. Apa yang perlu kita ketahui Bapak Ibu? Nah, anak-anak kita itu ada 2 hal yang kemudian mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor genetika, faktor genetik. Kemudian yang kedua itu adalah faktor pola asuh. Faktor pola asuh. Apa yang terjadi dengan faktor genetika? Faktor genetika itu nanti ada 3 hal yang ingin saya soroti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah wajah, kedua kepribadian, karakter, dan yang ketiga adalah intelijensi. Kenapa ini menjadi penting? Karena anak-anak kita ada di lingkungan sekolah yang kemudian akan berkaitan juga dengan apakah itu kepribadian karakternya atau yang berikutnya adalah intelijensi. Kalau wajah sih relatif gitu. Cuma wajah ini akan menjadi acuan. Nah silahkan nanti khususnya orang tua, nah ini yang kemudian harus introspeksi. Bukan introspeksi itu wajahku elek, anakku enggak begitu.
ada kaitannya dengan itu Bapak Ibu. Pertama adalah jadi 3 hal terkait dengan wajah, kepribadian dan intelijensi itu merupakan faktor genetik dari orang tua. Pertama wajah. Nah wajah itu kan biasanya ini anak mirip siapa, dominan siapa ini? Abinya, umiknya, wah ini 50-50. Irungnya mirip abine, matanya mirip umiknya dan sebagainya. Tetapi akan dilihat sebetulnya pada prinsipnya adalah biasanya wajah itu tetap dominan antara ayah atau ibu. Nah silakan itu menjadi patokan utama bapak dan ibu. Ini observasi saya, gitu. Observasi saya pada saat seorang orang tua itu sering konsultasi ke saya biasanya, bapak ini loh anak saya itu loh kalau bukan dari ngerepot. Nah kemudian saya tanya bapak, ibu ini putranya jenengan wajahnya mirip siapa? Jadi saya belum memulai untuk ini, kemudian nah, oh wajah mirip abinya, wah, ibunya senang mesti, berarti mirip bapaknya, mesti kelakuannya bodoh. Tapi justru saya beda bapak ibu. Yang itu mirip abinya atau dominan mirip abinya, maka kepribadiannya dominan ke ibunya. Begitu juga sebaliknya, kalau wajahnya dominan mirip ibu, maka kepribadiannya ke ayahnya. Jadi silang. Nah, coba nanti perhatikan. Kalau SD mungkin belum kelihatan. Maksudnya kepribadian belum terlalu kelihatan, tetapi nanti kamu sudah SMP itu, yang bapak ibu sudah punya putra putri SMP, perhatikan kayaknya 80% benar. Jadi silang, kalau wajahnya itu dominan mirip ibu, maka kepribadiannya ke ayah. Kalau wajahnya dominan ke ayah, maka kepribadiannya ke ibu. Terus kaitannya apa? Ternyata pada saat jenengan bapak ibu ngasih nasihat, nah gitu ya, ngasih ceramah ya, pokoknya nasihat lah apalagi, yang di situ kepribadiannya sama, itu cenderung keras. Nah, contoh begini, wajahnya mirip ayah, berarti kan kepribadiannya ibu, kan gitu. Nah, ibu ternyata kemudian ngomong sama anaknya nih, anak umi kayak teori. Ternyata kita hatinya anak kan gitu ya. Anak umi banyak ngomong apa? Wah, gitu. Kenapa? Karena kecenderungannya itulah refleksi diri kita terkait dengan kepribadian. Nah makanya ada mitos orang Jawa, mitosnya itu kan anak perempuan dekat dengan ayah, anak laki-laki dekat dengan ibu. Kalau dengan teori saya itu mitos ini klopnya itu malah justru klop, ya artinya klop itu maksudnya begini, bukan karena anak perempuan yang dekat dengan ayah atau anak laki-laki yang dekat dengan ayah, tetapi karena wajahnya mirip. Anak perempuan yang wajahnya mirip dengan ayah itu mesti kayak pokoknya mesti nanti baik guru langsung apa dan sebagainya. Anak laki-laki yang mirip dengan ibunya itu juga akan dekat. Kenapa bisa begitu? Ya karena kepribadiannya kan beda. Anak perempuan yang mirip dengan ayah berarti kan kepribadiannya ibu, kan gitu. Berarti kan kalau ibunya ya tetap dekat sih gitu ya, tetap dekat, tetap patuh kalau konteks pola asuhnya. Tetapi nah, gitu, akan lebih cenderung dekat dengan ayah, sehingga disinilah peran ayah. Justru pada saat ayah itu didekat atau dekat anak itu dekat dengan ayah, namanya
Maka peran ayah dalam konteks nasihat, dalam konteks perilaku, dalam konteks apapun itu menjadi sangat penting. Jangan pasangkan uminya semua. Kenapa? Karena kepribadiannya sama, sehingga crash terus malah. Itu lebih si kakak itu kalau dibilangin sama umi itu mesti jawab. Tak bilangin sekali, jawabnya 2 kali. Nanya aku 10 kali, mesti 20 kali. Itu beda dikali. Akhirnya kita yang uminya itu stres, bapak-bapak kayak gitu. Kenapa? Karena tadi. Dan inilah maha adilnya Allah. Ternyata Allah itu, coba saja perhatikan, dengan pasangan jenengan itu 180 derajat mesti karakternya beda. Ternyata meskipun tapi kok bisa sampai besar ya, karena jenengan bisa mengkompromikan perbedaan-perbedaan menjadi sesuatu yang disepakati bersama ya. Tapi kalau mau yang supaya gini, nanti dia punya kayak gini, pribadiannya kayak apinya, pantas ya namanya. Jadi begitu, anak laki-laki gitu ya, yang wajahnya mirip dengan ibunya dekat, tapi ya tadi kepribadiannya aneh. Disinilah maka komunikasi menjadi hal yang penting pada saat kita tahu karakter dari anak-anak kita. Anak saya nomor 1 itu mirip saya, jadi dekat dengan saya. Kalau saya ngobrol itu sampai saya selesai, ya dia akan baru keluar. Anak nomor 2, ya anak nomor 1 ini kalau ngobrol sama uminya ngomong sekali, dijawabnya 5 kali. Meskipun kadang mas kamu dulu ngobrol sama umi kok ya, ya tahu sih gitu, tapi nggak tahu tetap itu jawab gitu. Tapi ya tetap baik-baik saja sih. Anak nomor 2 wajahnya mirip uminya, kepribadiannya saya kan gitu. Ini kalau saya ngomong gitu ya, dulu SD SMP gitu ya, itu melipir tembok, nanti ketemu pintu lesilah. Saya mau marah ya, ya patuh dari. Artinya saya mengajar gitu. Saya dulu dikasih tahu sama ibu itu yang loncat di bawah. Ya, itulah. Nah, tetapi kalau dikasih tahu, dinasihati sama uminya, itu juga sama seperti anak saya nomor 1, kalau saya nasihati dia. Bahkan kalau dengan uminya gitu ya, itu bahkan pernah beberapa kali saya menemui dinasihati sama uminya nangis sampai nangis. Tapi kalau sama saya kok ngilang. Jadi ngilang. Tapi kan tidak, tetap artinya nasihat itu ada. Nomor 3 juga sama, responnya kurang lebih. Nah ini kepribadian Bapak Ibu, sehingga gitu ya, karakter ini akan terpola pada saat nanti di pola asuh. Nanti kita masuk pola asuh. Kemudian yang ketiga itu intelijensi. Intelijensi itu juga genetik Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau saya di psikologi kan ngetes intelijensinya 120 superior, wah tinggi bagus. Biasanya nanti akan mengklaim nanti intelijensinya ini. Nah, kalau dari sisi wajah, patokannya lagi dari wajah. Intelijensi anak itu akan cenderung mirip dengan intelijensi anak itu cenderung akan diturunkan oleh orang tua yang mirip dengan anak. Kalau karakter tadi kan hilang. Nah kalau kalau intelijensi itu mirip. Jadi kalau tadi anak perempuan dengan ayahnya yang laki-laki, ayahnya katakanlah gitu ya, wajahnya mirip,
itu kemudian apa namanya istilahnya itu kepribadiannya kan beda, tapi dari sisi intelijensi itu kemudian lebih cenderung kepada intelijensinya ayah. Jadi yang wajahnya mirip. Nah, gitu. Jadi silakan Bapak Ibu, oh ini anak cenderung mirip ayah, berarti intelijensinya ke ayah. Oh ini anak cenderung mirip ibunya, berarti memang kecenderungan intelijensi secara umum ya Ibu, Bapak, itu ke umumnya. Nah ini juga satu hal yang juga perlu dipahami Bapak Ibu, khususnya apa? Intelijensi itu kalau secara umum juga dibagi dua. Ada intelijensi yang sifatnya itu kemampuan-kemampuan yang ya kalau bahasa SMA itu orang IPA sama orang IPS kan gitu ya. Nah, saya kira Bapak Ibu yang pernah di SMA tahu gitu ya. Ada intelijensi yang mereka itu urusan mesin, urusan apa namanya, pokoknya ngutak-atik, urusan abstraksi itu bagus. Jadi teknik, konteks teknik. Ada intelijensi sosial. Nah, masalahnya adalah apa? Nah, khususnya ini ibu-ibu yang biasanya ngajari putra-putrinya kan deh. Kalau di rumah kan yang ngajari siapa? Ibu-ibu kan biasanya gitu. Nah, ternyata suami jenengan itu adalah orang IPS, jenengan orang IPA. Pada saat anak ini wajahnya mirip ayah, berarti kan dia secara umum intelijensinya IPS. Jenengan orang IPA ngajari anak IPS, itu sangat lepon. Paham deh? Khususnya kalau yang apa namanya ini maksudnya SMP lah gitu ya. Tapi kalau SD sih belum terlalu kelihatan. Nah, kecuali kalau sekolah keagamaan semua gitu ya, itu memang tidak akan terlalu. Tapi begini, intinya adalah kalau anak itu karakter anak IPA itu memang yang suka praktis. Kalau anak IPA itu suka detail maksudnya. Tapi anak IPS itu suka yang praktis. Jadi pada saat ibu ngajari anak IPA sama-sama IPA detail itu seneng, nyambung gitu. Tapi begitu ngajarinya anak IPS, halo, jadi praktis aja mah, ini gitu loh. Biar gitu loh. Jadi cenderung akan ada kesulitan. Nah ini kadang-kadang juga menjadi masalah. Terus kalau sinau sama Abi wes, Abinya ojo lah sekarang aku bilang ini. Wah ini terdibatkan lagi sama Uminya. Nah ini satu hal tentu yang kemudian menjadi penting. Nah kemudian berikutnya adalah pola asuh. Kalau pola asuh, ya pola asuh itu secara umum itu ada pola asuh otoriter, permisif, dan otoritatif. Saya yakin kalau sekarang sih jarang yang mungkin masih ada, tetapi jarang sekali yang otoriter. Otoriter itu pokoknya, kudu gini, gitu. Harus seperti ini. Itu otoriter. Tapi jarang kalau saya saat ini sih kayaknya. Tapi yang paling sering itu adalah bukan otoriter, tapi overprotective. Overprotective beda enggak? Sebetulnya sama-sama pokoknya, tapi kalau overprotective itu cenderung kita sebagai orang tua, ya kita sebagai orang tua itu cenderung untuk kemudian bagaimana anak itu jangan sampai susah, gitu ya. Kesel sikit kok, kak jangan lari-lari nanti capek. Kalau capek kamu mesti panas, nanti mama lagi yang ribet. Yang namanya anak-anak ya memang begitu. Tapi justru malah kalau memang dia itu aktif dan sebagainya, sebetulnya tidak ada masalah karena itu imunitasnya akan terbangun khususnya di masa anak. Jatuh sedikit, apa sedikit, kemudian kita. Nah makanya
Makanya kalau bapak ibu punya anak, apalagi perempuan jatuh sampai berdarah, nggak apa-apa mah, nggak apa-apa umi, kan gitu. Wah itu jempol. Kalau anak laki-laki kan memang gitu. Tapi anak laki-laki juga kemudian jatuh, cuma begitu jatuh sedikit langsung nah itu ya mas itu calanan kok. Tapi tidak boleh kita seperti itu bapak ibu sekarang. Kalau orang tua kita itu dulu kan gitu ya, saya calanan tiba ya apa. Tapi kan untuk sekarang kan bahasanya tidak seperti itu. Ya. Kemudian ada pola asuh permisif. Kalau permisif juga kayaknya juga jarang istilahnya. Kalau jarang, kecuali memang ya maaf bapak ibu dua-duanya bekerja harus berangkatnya pagi semua. Nah itu mungkin. Nah paling bagus itu yang otoritatif. Otoritatif itu cenderung kemudian bagaimana anak-anak gitu ya, tetap kita berikan kesempatan, kita berikan waktu, kita coba atau kita minta mereka melakukan sendiri, tapi tetap dibantu. Jangan biar mandiri semuanya, mandiri semuanya. Nah, kalau anak sampai kelas SD itu mereka memang masih tetap membutuhkan yang namanya bimbingan. Nah, disinilah kemudian kalau pola asuh itu tidak bagus, maka akan berdampak pada kondisi psikologisnya. Orang tua yang memberikan pola asuh salah terhadap anak akan berpengaruh terhadap kondisi mental anak dan terhadap perilaku. Secara spesifik, ayah atau ibu dengan komunikasi yang buruk terhadap anak juga akan mengalami kondisi yang namanya fatherless atau motherless. Nah ini yang penting di sini bapak ibu. Fungsi ayah yang tidak maksimal atau ada figur ayah namun dia tidak punya dampak psikologis ke anak, gitu ya, dalam artian tidak ada kedekatan, itu biasanya yang kemudian akan menjadikan anak menjadi fatherless. Termasuk ibu. Ibu itu juga bisa motherless. Maka pola asuh orang tua menjadi sangat penting pada saat putra putri kita khususnya di SD, TK, SD sampai SMP itu ya kita berikan pola asuh yang baik. Saya sering mendengar dan bahkan ada juga yang konsultasi ke saya, anaknya baru kelas 1, nah ini khususnya entah itu ayah atau ibu juga yang dengan idealisme, kamu itu loh sudah kelas 1 mosok sholat bangun pagi masih dibangunkan. Jangankan kelas 1 bu, SMP kelas 1, kelas 1 SD, SMP kelas 1 saja gitu ya. Itu kadang juga pamannya dari pondok oke. Nah, di pondoknya oke, tapi begitu pulang ya begitulah gitu ya. Artinya apa? Bahwa memang tetap kita harus ya perhatian tadi gitu. Ayo kak sholat gitu. Ayo udah jam sekian, ayo sudah jam sekian. Dan ini sharing saja. Anak saya nomor 2 gitu ya, biar nanti bapak ibu juga gitu ya, itu juga barangkali ternyata bodoh gitu. Anak saya nomor 2 waktu SD bapak ibu itu kalau sekolah buku pelajaran dan buku tulis itu semuanya dibawa. Jadi tasnya itu isinya buku pelajaran sama buku tulis. Ditanya sama uminya, mas, belajar paling di mana? Hilang. Nah terus kok dibawa semua? Nah
bahkan nggak tahu jadwal, biar nanti tidak ditanyai saya dimarahi sama guru. Bawa semua. Nanti minta jadwal ya, paling jadwal itu bertahan seminggu Bapak Ibu. Habis itu ya sudah. Jadi ya setiap ada penerimaan rapor atau apa zaman dulu itu kan belum ada HP ya istilahnya. Kalaupun ada HP itu masih ya seperti itulah, sehingga belum terlalu komunikatif. Sehingga apa? Ya sering kadang dipanggil uminya ke sekolah. Ibu tadi putrane begini, ibu tadi begini, oh gitu, ya mohon bimbingannya bapak ibu kan. Biasanya istri saya tanya, nganu aja pokoknya diterima aja semua yang disampaikan oleh ustaz dan ustaznya. Bapak begitu ya, karena dia sendiri. Tidak usah dibantah apapun. Yang penting kemudian kita punya tugas untuk memperbaiki anak kita terus. Kemudian juga SMP Bapak Ibu. SMP lebih parah lagi. Sekolah bukunya cuma satu. Jadi semua mata pelajaran itu ya ditulisnya di satu buku. Ya Allah Mas, gue sinaune piye? Kok yo gitu. Tapi ya sudah gitu. Pokoknya guru BK ini sampai apa gitu. Dan saya kenal kebetulan gitu ya. Tapi saya tidak pernah datang ya. Sekalinya datang kemudian dia begini terus kita ngobrol sharing gitu. Baru itu SMA kelas 2 itu. SMA kelas 2 kebetulan dia kemudian jadi atlet anggar waktu itu. Saya juga mikir olahraga kok anggar sih. Kakaknya itu kan basket, ketok malu banget ini ya. Saya tanya dia, Mas, kamu kok malah justru milih anggar daripada basket? Padahal kan basket itu kan punya tren, punya ini dan sebagainya. Kalau aku gampang kok, apa? Karena anggar itu kan individual. Kalau aku pinter, maka aku juara. Ya begitu kan punya aku. Tapi kalau basket, aku pinter ngomong, tapi timku nggak pinter, ya tetap nggak bisa juara. Kalaupun dapat juara, duitnya dibagi. Jadi mikirnya begitu Bapak Ibu. Wah, bisnis lagi, putar bisnis lagi gitu. Karena SD itu sudah betulan layangan. Ya. Alhamdulillah. Nah itu proses Bapak Ibu. Jadi masa kritis itu di SD, SMP biasanya begitu. Tapi makanya terus kita harus. Nah kemudian kalau ini faktor sekolah ada banyak hal. Proses pembelajaran, mata pelajaran, bimbingan pelajaran dan budaya sekolah. Insya Allah kalau di lingkungan Al-Furqan secara umum insya sesuatu yang positif dan begitu. Nah, cuma di sini Bapak Ibu yang ingin saya tekankan, waktunya juga. Strategi komunikasi guru dan orang tua dimulai dari mana? Kenali perilaku belajar anak. Nah, kenali perilaku belajar anak. Nah ini tentu satu hal yang menjadi PR bersama antara guru dengan orang tua juga. Orang tua memang memasrahkan juga ke putra-putrinya kepada sekolah kan gitu. Tetapi dalam konteks perilaku ya tetap tidak 100% ataupun hasil juga tidak 100%. Artinya bahwa kondisi-kondisi tertentu tetap, karena ini anak juga tetap lebih banyak berhubungan dengan orang tua, maka orang tua akan menjadi faktor yang termasuk paling utama dalam hal ini. Sehingga bagaimana perilaku belajarnya, nah ini harus kita pahami. Nah kemudian yang kedua itu kaitannya dengan kesulitan belajar. Ada tidak sih kesulitan belajar pada putra putri kita? Apakah kesulitan belajar itu kaitannya dengan umpamanya menghafal, membaca atau menulis, gitu ya, berhitung dalam hal ini termasuk. Nah
dua hal yang kemudian biasanya akan berpengaruh terkait dengan perilaku belajar dan juga kemudian, jadi umpamanya secara umum dulu kita lihat, oh ini anak aktif atau bahkan dia hiperaktif. Nah ini Bapak Ibu ada dua perbedaan, mungkin nanti ini Bapak Ibu dulu dan juga orang tua. Bagaimana kita melihat anak ini aktif atau hiperaktif? Kalau hiperaktif itu gangguan Bapak Ibu, jadi gangguan fungsi otak, di mana anak kesulitan melakukan kontrol, itu namanya gangguan hiperaktif. Kalau aktif itu memang dia kelebihan tenaga. Nah, jadi tenaganya berlebih. Nah, membedakannya dari mana? Biasanya kaitannya dengan pengerjaan tugas. Nanti Bapak Ibu guru kalau nanti menyampaikan kepada orang tua, nah ini orang tua harus juga memahami. Contohnya bagaimana? Kalau maunya di sekolah itu biasanya anak dikasih tugas, entah itu nulis, entah itu apapun, dan kemudian dia dari 5 soal dia baru mengerjakan 2. Habis itu Ustazah izin keluar ya, orang balik dolanan mencoba gitu. Karena apa? Dia capek. Aku capek kalau mengerjakan soal ini dan sebagainya. Aku pengennya di luar. Nah, biasanya anak-anak dengan kondisi ini yang itu kaitannya dengan hiperaktif. Jadi kalau dia disuruh mengerjakan tugas tidak pernah tuntas. Tapi kalau anak aktif itu cenderung, ya. Kalau anak aktif dia tetap aktif mengerjakan tugas, mungkin butuh istirahat. Tetapi pada saat diminta untuk mengerjakan lagi, dia tetap akan mengerjakan. Meskipun masalah benar atau salah itu urusan belakang, tapi dia mau mengerjakan sampai selesai. Nah, itulah yang membedakan anak aktif dengan hiperaktif. Nah, terus kalau hiperaktif bagaimana Pak Ustaz dan Budian? Kalau saya itu harus dimulai dari orang tua. Apa itu? Diet makanan, kaitannya dengan MSG. Jadi makanan diusahakan untuk dikurangi, kalau bisa dihilangkan micin. MSG. Kenapa? Karena itu yang memicu hiperaktif. Nah, itu yang memicu hiperaktif. Jadi bumbu masaknya itu harus dikondisikan. Ya. Kalau anak aktif, ya tidak ada masalah, yang penting dia punya aktivitas sebetulnya. Nah itu yang pertama. Nah kemudian dari situ maka kita bisa mengenali, oh ini memang ada masalah atau tidak. Nah tentu memang membutuhkan diagnosa kan gitu ya. Apakah kemudian ini termasuk kategori yang bergangguan hiperaktif atau tidak. Kemudian yang kedua adalah memahami kesulitan. Biasanya ini kan ini ya, itu juga berkaitan dengan nanti karakter anak. Apakah dia berdiam, apakah dia itu kemudian minderan, tidak percaya diri, ini dan itu dan sebagainya. Ada dua gangguan kaitannya dengan kesulitan belajar yang ini sebetulnya sudah umum. Kalau zaman tahun 80-90 mungkin belum terlalu kelihatan, tapi sekarang dampaknya itu terlihat sekali. Apa itu? Ini Bapak Ibu, namanya disleksia dan diskalkulia. Mungkin pernah ada yang dengar ini? Ya, disleksia itu adalah kesulitan di dalam membaca dan menulis. Yang paling umum, contoh paling umum kesulitan membedakan B sama D, terbalik-balik. Nulis B jadi D, nulis D jadi B. Atau kalau huruf-huruf tertentu, kalau N sama N itu sering tanya sikile sing loro apa telu. N itu yang kakinya 2 atau 3 Umi. Kan kemarin udah tak ajari. Bukan jawabi, tapi malah juga biasanya gitu. Lu kalau tadi malam kan baru diajari, mosok dia aja udah lupa. Itulah yang terjadi pada anak disleksia.
nulis tidak pernah lengkap, tulisannya tidak lengkap, kurang, ada yang kurang saja. Apalagi kalau ada ang sama an, tanggung jawab jadi tanggung jawab, menyayangi jadi meyayangi. Nah, itu menjadi salah satu indikasi namanya disleksia. Apakah bisa sembuh? Bisa. Konteks akademiknya, tapi memang disleksia secara khusus itu tidak sembuh karena itu genetik. Artinya kalau genetik berarti ada dari salah satu orang tua itu yang juga disleksia atau kakek neneknya, jadi langsung dari kakek nenek anak tidak lewat anak tapi istilahnya anak tidak terlihat tapi langsung ke cucu. Nah, itu berarti ada yang disleksia dewasa, Pak? Ustaz, ada. Nah, biasanya ini tidak laki-laki, tidak perempuan, atau tidak pada laki-laki atau perempuan. Contoh disleksia dewasa adalah kalau kita mau belok ke perempatan, sudah dikode, konek ketemu perempatan pertigaan Banjo di Bondo, belok kiri ya mah, gitu. Atau ya, ada sepersekian detik lepaskan dengan tangan kita, belok kiri. Jadi kan itu cuma 3-4 detik nih. Kalau kita masih cenderung pas belok kiri atau belok kanan lepaskan dengan tangan kita, indikasi kuat menjenengan disleksia. Meskipun saya mau cari pinter, Pak. Biasanya kan gitu ya, sudah nanya dulu. Saya mau cari pinter, saya juga ini jadi dokter kok. Nah, gitu. Banyak dokter yang disleksia, Bapak Ibu. Banyak dosen juga yang juga disleksia. Kenapa? Disleksia justru terjadi pada anak yang normal. Bahkan sebagian ada yang memang intelijensinya di atas rata-rata. Tapi karena itu faktor otak. Nah, ini yang jadi masalah. Akhirnya apa? Nanti mungkin Bapak Ibu guru, Ustadz dan Ustadzah, kalau ada pelajaran terakhir kan gitu ya, kemudian kosong, itu jangan dikasih tugas untuk informasi dari sekolah. Bapak Ibu putraan, Bapak Ibu kok ini yang, oh iya, nah kita sekarang sudah tahu ya, oh iya Bapak, ya Ustadz, ya Ustadzah, ini memang ya ini PR kita bersama, yuk. Ada remedial, yang penting adalah remedial, diulangi terus, tapi juga perlu variasi. Itu disleksia, jadi membaca atau menulisnya. Kemudian yang kedua adalah diskalkulia. Diskalkulia itu berhitung, jadi konsep hitung. Kalau di YouTube itu ada, coba anak SMA itu 1 tambah 20 jadinya berapa, atau 1 tambah 10 jadinya berapa, jawabannya berapa. Padahal penjumlahan. Jadi kalau diskalkulia itu konsep hitung, dia kesulitan dengan penjumlahan, pengurangan, pembagian, itu kesulitan dengan itu, sehingga dia merasa tidak percaya diri, kemudian dia sering murung. Nah, bahkan pada beberapa kasus dan banyak kasus anak-anak dengan disleksia atau diskalkulia ini juga hiperaktif, Bapak Ibu. Ya, jadi konteksnya ya seperti itu. Nah, ini yang perlu. Maka apa yang harus dibangun? Sosialisasi tindakan, informasi terkait perilaku siswa di sekolah. Sehingga Ustadz dan Ustadzah sampaikan, nah mulai hari ini jangan kemudian merasa tidak enak kepada orang tua. Nah, silahkan sampaikan kepada orang tua. Kalau ada yang protes nanti ngomong saya, dan orang tuanya saya panggil. Secara khusus saya. Kenapa? Karena sesuatu hal yang memang kemudian harus kita tangani bersama. Kita tangani bersama. Penetapan batas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh
juga orang tua jangan kemudian dikte, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Biasanya nanti anak malah di sekelas itu cuma diem aja. Kenapa? Karena takut kalau nanti melakukan seperti ini salah. Kalau salah, nanti orang tua umiku tahu sudah. Pokoknya dari A sampai Z, dia akan mendapatkan ceramah ilmunya. Nah, yang paling penting lagi adalah memberikan informasi dan kolaborasi terhadap kondisi anak. Jadi kalau Bapak Ibu diberikan informasi kepada ustadz dan ustadzahnya, ya harap diterima. Karena memang realitas di kelas itu berbeda dengan realitas di rumah. Di rumah manut karena ibu ganda pol, gitu, nganggo pol gitu ya. Jadi pokoknya wis gue tak rumah masih. Tapi kalau di sekolah, jadi akhirnya lebih bermasalah. Ini juga harus menjadi bahan evaluasi buat kita sebagai orang tua. Jadi jangan disalahkan, oh di sekolah ini dan sebagainya. Tapi juga tentunya pihak sekolah akan bagaimana kemudian mengkondisikan, membuat budaya sekolah menjadi lebih baik. Jadi memberikan informasi dan kolaborasi terkait dengan kondisi. Orang tua dan sekolah diharapkan dapat membantu memahami dan mengontrol ekspresi komunikasi, karena mereka memang masih sangat labil. Ajarkan untuk anak untuk mengekspresikan komunikasi positif dan menekan ekspresi negatif dengan komunikasi yang baik. Khususnya maaf Bapak Ibu, terkait dengan ya sebetulnya mungkin candaan atau apapun itu arahnya yang barangkali gitu ya, mungkin kebuli, bukan makanan buli, nasi buli, arah bullying, arah bullying. Nah, orang tua itu kadang-kadang maaf, ada orang tua yang harus kue uang ya buat sisa. Itu resiko Bapak Ibu. Gitu. Jadi pihak sekolah juga harus mengantisipasi itu tentunya. Gitu. Tetapi juga kita orang tua jangan jadi provokator. Gitu. Artinya apa? Pada saat anak itu mungkin istilahnya entah itu karena guruan, candaan, atau memang benar-benar bulian, maka bagaimana kita menguatkan mental dan kita gitu sebagai orang tua melatih mental memang gitu. Dan seperti itu tidak perlu harus ditanggapi gitu. Karena ditanggapi nanti akan semakin terus gitu, dan sebagainya. Sekolah juga kalau ada informasi seperti itu, ya bagaimana kemudian harus juga menetralisir. Apapun itu bentuknya, meminimalisir untuk terjadinya apa yang disebut sebagai bullying. Sehingga meminimalisir juga apa yang terjadi nanti kaitannya dengan kekerasan dan sebagainya. Nah, ini otomatis. Nah, jadi beberapa kasus ini kalau ini yang pernah saya tangani di SD umum gitu ya, jadi sampai trauma kan gitu, itu kan kasihan di anaknya, sehingga anaknya tidak mau sekolah, lewat sekolah saja sudah takut, depan sekolah saja tidak takut, sehingga harus mutar orang lewat. Nah, otomatis kan pindah sekolah. Nah, disinilah fungsinya kita sebagai orang tua dan juga tentunya ustadz dan ustadzah pada saat putra putri siswa-siswa kita memang membutuhkan koordinasi gitu. Maka sebaiknya memang perlu dilakukan. Nah, ini. Jangan merasa tidak enak, ini nanti gini dan gitu dan sebagainya. Akan lebih bagus pendeknya kita komunikasikan, Ustaz, ini Ustazah kok anak saya begini deh, apa memang di sekolah ini seperti ini ya? Oh enggak, itu bagus kok, ini kalau di sekolah sini anu.
Kalau di sekolah itu tanggung jawab, tapi kalau di rumah, ya Allah, begitu. Kadang-kadang gitu, ya sudah nggak apa-apa. Kadang-kadang anak itu kan, kalau sekarang istilahnya gitu, bahasa Gen Z atau Gen Alpha, anak-anak kita itu butuh namanya validasi. Kalau di sekolah, terus pokoknya jadi nomor 1 wis. Tapi di rumah jadi anak rebahan. Suruh umumnya ya nanti mengusik sebentar sampai gitu. Nah, itu satu hal yang memang kemudian menjadi PR kita bersama Bapak dan Ibu. Tentunya butuh kolaborasi, apalagi kaitannya dengan belajar. Baca jilid mamanya, baca jilid kewalik-walik antara jim haho nanti itu dal, roza dan sebagainya, anak-anak itu sesuatu. Maka itu perlu dilatih dan terus nggak apa-apa. Karena pada saat nanti dia sudah bisa, maka sangat mungkin dia juga akan take off-nya itu lebih cepat daripada teman-temannya yang sebelumnya sudah melampaui dia. Jadi jangan khawatir, tetapi memang butuh kesabaran. Di tempat saya itu ada yang kelas 4, kelas 5 itu baru bisa baca suku kata, baca kata yang tidak ada huruf matinya. Jadi kalau ada huruf mati itu tidak pernah dibaca. Kursi jadi kursi, rumah jadi rumah. Terus pokoknya kalau ada huruf mati tidak dibaca. Tapi memang harus dilatih terus dan variatif. Jangan pernah ditekan. Kamu mas lagi, wah tak aja kok yang selalu mas ini. Ya dia akan diem, tapi semakin lama dia semakin tidak percaya diri dan semakin ruwet ilmu otak untuk kemudian menjadi lebih baik. Tapi terus yang diajari pelan terus. Di tempat saya betulkan B sama D, ya betulkan B sama D itu dengan terapi seminggu 3 kali, berarti kan 1 bulan sekitar 12 kali, itu butuh waktu sekitar 3-4 bulan untuk dia itu klik di perutnya. Nah ini contoh buat guru-guru, ustadz dan ustadzah dan termasuk bapak ibu, karena paling istilahnya guru yang merasa paling pintar itu kan ibu-ibu. Ngajari anak khususnya yang B sama D, kalau memang ada indikasi disleksia, pertama yang harus dilakukan adalah mengenalkan konsep kanan dan kiri. Justru itu pertama. Apa dengan cara apa? Kalau anak laki-laki namanya gitu ya, kasih aja jam atau apa gitu ya di tangan kanan namanya gitu ya, kayak gini namanya. Berarti ini tangan kanan Pak. Kalau kiri nggak ada. Kalau anak perempuan ya entah itu jam atau gelang atau apapun gitu, itu juga konsep kanan kiri. Terus kemudian, nah ini yang sering turun-temurun itu kalau B itu kan perutnya di depan, D itu perutnya di belakang kan begitu. Anak disleksia tidak bisa mikir begitu. Kenapa? Perutnya di depan kan sana, di belakang kan di sana. Kok iso di belakang? Nulisnya terus piye? Itu yang terjadi Bapak Ibu. Maka nulis B garis perutnya di sebelah kanan, nulis D garis perutnya di sebelah kiri. Mulai dari mana? Dari kiri. Mulai dari mana? Dari kanan atau atas bawah. Nah itu konsepnya begini, sehingga nanti tidak muring-muringan. Perhatikan juga pada saat nulis. Ya, kalau disleksianya tidak terlihat tetapi dia disleksia dan anaknya pintar biasanya, itu kalau nulis G itu dari bawah. Pola, jadi cari pola yang paling mudah. Makanya dia antara G
9 itu podo hurufnya gitu ya, artinya polanya sama. Nah, angka 4 kakinya bukan di kanan tapi di kiri dan macamnya. Nah, mungkin itu satu hal yang insya Allah sudah selesai. Jadi satu hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, kenapa? Karena saat ini sangat banyak sekali. Saya tidak hanya menangani anak SD, tapi bahkan juga SMP. Di SMP juga masih sangat banyak yang kasusnya seperti itu. Sehingga itu pun perlu penanganan. Saya kira itu Bapak Ibu dan Ustazah yang bisa saya sampaikan. Maka komunikasi antara sekolah dengan orang tua itu bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi sinergi Bapak Ibu. Sinergi dan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Dan kalau orang tua mendapatkan informasi WA dari ustadz dan ustadzahnya, jangan baper. Jangan baper, nggak apa-apa. Santai saja. Sebuah proses dalam pengasuhan putra putri. Saya kira itu Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan khusus untuk seperti kali ini atau tadi untuk konsultasi saja, Ustaz mungkin. Barangkali kalau yang tidak konsultasi mau tanya barangkali 1 atau 2 saja. Monggo kepada Ibu Astri yang ingin bertanya. Usia berapa tahun Ibu? 10 tahun. 10 tahun. Ini sekolah di sini atau di luar atau homeschooling? Oke. Ya, jadi begini Bapak Ibu juga mengenai satu hal yang kita perlu diketahui adalah terkait dengan ADHD. ADHD itu kepanjangan atau singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi gangguan konsentrasi karena hiperaktif. Kalau saya itu bisa terdiagnosis dengan 2 hal. Pertama, hiperaktif murni, dan yang kedua adalah hiperaktif penyerta. Nah, ini masalahnya adalah kemudian kondisinya adalah hiperaktif murni atau hiperaktif penyerta. Artinya apa? Kalau hiperaktif penyerta itu biasanya anak sudah di usia tertentu, khususnya kalau sebetulnya terapinya lebih awal, biasanya akan mulai terlihat itu di usia 4-5 tahun awal. Itu sudah kelihatan. 4-5 tahun itu sudah kelihatan apakah ini hiperaktifnya itu murni atau sebetulnya konteksnya murni atau yang penyerta. Nah, kalau terdeteksi awal kemudian ada terapi, itu biasanya di usia 7 atau 8 tahun dia sudah bisa duduk diam
bisa memperhatikan komunikasinya bagus, berarti sangat mungkin itu adalah hiperaktif penyerta namanya. Nah, kalau hiperaktif penyerta, rata-rata anak-anak dengan hiperaktif penyerta gangguan utamanya itu justru disleksia. Nah, gitu. Tapi kalau hiperaktif murni itu biasanya memang sangat sulit untuk kemudian dikendalikan. Dia butuh obat khusus. Nah, ini jadi obat khusus. Cuma memang perlu juga diperhatikan apakah memang ini, kalau menurut saya perlu karena gini, kalau psikolog atau juga termasuk sebetulnya kalau psikolog ataupun dokter spesialis anak atau kesehatan jiwa itu akan melihat dari perilaku pada saat diobservasi, oh ini beraktif, dokter ya tinggal resep kasih obat. Tapi kalau psikolog kan gitu, akan dilihat apakah dia mampu komunikasi baik atau tidak. Kalau mampu berkomunikasi dengan baik, kemudian dia bisa mengikuti perintah, biasanya diberikan obat terus, atau kalaupun nganu obatnya hanya ya kondisi-kondisi tertentu, kemudian ada terapi khusus. Ya, gitu. Nah, kalau saya malah justru begini, harus teridentifikasi dulu sebetulnya apakah dia itu sebagai hiperaktif murni atau penyerta. Soalnya kalau hiperaktif murni itu memang butuh waktu akan lama. Kenapa? Karena konteks kemampuan berpikirnya itu memang ada masalah di istilahnya di sistem saraf otaknya. Nah, di situ memang butuh treatment khusus, termasuk dimungkinkan obat. Ya. Tetapi kalau ternyata bukan hiperaktif murni, berarti hiperaktif penyerta, justru kalau menurut saya hanya cukup dengan diet makanan. Diet makanan memang harus ketat, paling tidak 6 bulan sampai 1 tahun pertama itu harus benar-benar. Kenapa? Karena pada saat kemudian diet makanan ketat itu gitu ya, tapi memang susah. Nah, masalahnya kan begitu. Kadang ibunya yang orategonan dan gitu ya. Terus nanti makanannya apa? Makanannya bebas. Tapi yang penting MSG itu dikurangi, kalau bisa dihilangkan. Nah, gitu. Nah, terkait dengan kondisi sekarang ya sebetulnya tidak ada salahnya. Artinya mau ke psikolog atau mau dengan dokter kan gitu ya, mau tetap dengan dokternya itu tidak ada masalah dengan konteks itu. Tetapi kalau menurut saya tetap ada treatment khusus sendiri, makanya dilihat dari ibu sendiri untuk memberikan treatment ke anak terkait dengan kondisi hiperaktifnya agar dia bisa kontrol, itu saja. Jadi tidak harus dengan psikolog secara khusus terapi makanya gitu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya memang harus ada terapi. Kalau perlu di rumah biasanya kalau di tempat-tempat terapi itu disediakan khusus meja dan kursi yang modelnya ya kan gitu deh. Jadi model begitu. Ayo kakak, kita tidak terapi di sana, tapi terapi sama Umi. Ya duduk di sini, terus berat lah, gitu ya. Pokoknya tidak apa-apa, karena itu memang proses. Biasanya seperti itu. Nah kalau itu bisa, ya bisa kalau menggunakan seperti itu. Jadi tidak masalah untuk pun harus dokter atau saja atau psikolog saja sebetulnya. Yang penting adalah terapinya. Kira-kira begitu. Maksudnya apa tuh kayak sampai sesuatu pun harus dirusak gitu. Kalau belum rusak tuh kayaknya belum itu lentur. Kadang-kadang kalau dia lagi nggak aktivitas tuh lentur, suruh makan juga harus kecil, harus apa-apa kalau nggak sambil tiduran atau apa gitu. Pokoknya dia nggak bisa anteng. Tapi kalau ketika dia aktif banget nggak bisa anteng gitu. Itu kadang pernah. Dan itu ya sahabat tadi apa tadi yang ADHD bukan gejala aleksia ya itu kalau membaca juga dia jadi kata angka 9 tuh nulis G jadi angka 9 gitu. Terus kata kalau ini sih sangat disarankan untuk tumbuh kembang karena katanya sih anaknya tuh nggak fokus, jadi dia tuh cerdas terus dia nggak bisa fokus, dan kalau diajarin itu harus nggak bisa kan menghafal pun juga harus nggak bisa fokus. Nah itu menurut
Ya, jadi begini Ibu, jadi untuk anak-anak di usia awal 4, 5, 6 itu biasanya tadi kalau dia itu memang tidak ada gangguan hiperaktif, ya memang kaitannya dengan kesulitan belajarnya saja. Tetapi ada beberapa anak itu yang memang juga kesulitan fokus. Pada dasarnya anak disleksia itu kelemahannya fokus. Jadi dia tidak dianggap tidak bisa fokus, padahal aslinya dia sebenarnya fokus. Dia memperhatikan tetapi kesulitan mencerna. Jadi kalau disleksia itu konteksnya begitu. Jadi dia memperhatikan, baik itu memperhatikan itu secara langsung ataupun dengan bermain juga, ya. Itu biasanya seperti itu, sehingga orang tua termasuk ustadz dan ustadzah itu juga kesulitannya adalah kaitannya dengan tadi kok nggak fokus sih. Nah itu kelemahan, memang kelemahannya di situ. Nah terus bagaimana? Ya, kita lihat Ibu, namanya gitu ya. Pertama gini, kalau ternyata dia umpamanya punya kemampuan lain. Jadi contoh namanya ingatan auditori. Ingatan auditori itu kalau mendengar dia cepat hafal. Nah berarti itu dia mendengar, dia bisa hafal dan bahkan makanya diceritain, kemudian kita membacakan cerita, kemudian dia mengulang cerita itu atau menjawab pertanyaan bisa gitu ya. Berarti dia sebetulnya konteksnya normal. Nah, hiperaktifnya bagaimana? Ini adalah proses. Apakah kemudian dimungkinkan memang hiperaktifnya ini sebagai penyerta? Karena usianya 5 tahun, ya biasanya itu masih akan menjadi kelihatan dominan gitu. Tapi nanti kalau biasanya sudah 6 atau 7 tahun, itu biasanya kemudian akan menjadi lebih relatif berkurang. Dan akan lebih bagus lagi kalau tadi ya termasuk diet makanan untuk mengantisipasi itu agar tidak terlalu hiperaktifnya dominan. Jadi kaitannya dengan makanan, semua makanan yang model ciki-cikinan istilahnya gitu ya, yang itu kemudian makanan yang ber-MSG termasuk masakan kita gitu ya. Nah itu diusahakan untuk diminimalisir kaitannya dengan MSG tadi. Nah dengan begitu harapannya anak kemudian kalaupun aktif itu tidak hiperaktif. Nah gitu. Jadi dimungkinkan itu juga disleksia kan gitu ya. Karena disleksia itu juga kaitannya dengan kesulitan konsentrasi. Barusan diajari lupa, barusan baca ya sudah lupa lagi dan seterusnya. Nah, cuma memang tetap kita harus ngajari terus begitu. Jadi harus sedikit demi sedikit gitu ya. Kemudian juga hari ini B sama D, besok ya B sama D lagi, besok B sama D lagi, tapi modelnya caranya yang berbeda. Nah, gitu. Jadi cara ngajarinya yang berbeda atau menggunakan media yang lain itu juga perlu. Karena biasanya anak-anak begitu itu konsentrasinya paling banter antara 15 sampai 20 menit. Setelah itu sudah gitu ya. Capek Bu, capek Umi, capek aku pusing panas itu, panas. Ya misalnya seperti itu Ibu. Jadi memang di 20 menit ini dimaksimalkan. 20 menit pertama dimaksimalkan, setelah itu ya sudah, nanti main dulu lah, apa dulu tidak apa-apa. Nanti lagi, besok lagi. Kira-kira seperti itu Ibu. Jadi tidak apa-apa, terus saja untuk ya diajari pendekatan terus gitu ya. Nanti juga teknik cara bagaimana menulis dan membaca itu juga disampaikan pelan-pelan. Kalaupun belum bisa, nggak apa-apa. Terus nanti pas masa sekolah, nah baru mungkin dia kematangannya juga akan muncul. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin itu Bapak Ibu semuanya apa yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau nanti ada tadi saya sudah ngobrol sama Ustaz Doni, kalau ada
menjawabi ya karena aktivitas lah. Ya, biasanya tetap saya tanggapi, saya respon dulu, nanti kalau sudah kosong saya saya jawab. Dan free, tidak berbayar. Kecuali memang ada waktu khusus, memang harus konsultasi selama 1 jam, biasanya gitu. Nah itu baru saya kira itu Bapak Ibu dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang barangkali kurang berkenan dari Bapak Ibu semuanya, termasuk saudara-saudara. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan informasi kepada kita sebagai orang tua, khususnya oh ternyata anakku ini karakternya kode berbagi ya, dipahamilah kan gitu, sehingga jangan kuring-kuring yang sendiri itu akan menjadikan kita menjadi lebih sehat dari fisik dan mental juga. Jadi ibu-ibu juga perlu menjaga kesehatan mental dari sisi fisik dan mentalnya. Barakallahu fikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.